Sukma, tolong selesaikan proposal ini untuk besok kita akan adakan meeting dengan Bapak Ari. Bukannya besok kamu cepat waktunya? Saya nggak mau tahu, pokoknya ini harus selesai besok. Baik. Hati-hati, tolong hubungi Bapak Adel untuk kita jadwal meeting besok ya. Baik. Berapa ini? Sudah jam pulang. Oh iya, semua ayo pulang. Kalian nggak lihat tadi bos kasih saya tugas itu buat laporan buat besok. Saya ingatkan bakal lembur malam ini, kan turun aja. Ini paling oke deh. Semangat. Pagi Pak, saya akan bawa ke ruang meeting, silakan. Ini Pak, proposal kami. Coba kita lihat dulu. Tolong diperiksa. Hari ini sepertinya ada yang kurang dari proposal ini. Iya ya. Ini supaya coba Bapak lihat proposal mereka kurang lengkap. Oh iya, ini bagaimana ini? Proposalnya ini kurang lengkap. Bagaimana jika ada nanti permasalahan ke depannya tentang kerjasama ini? Terus PPT-nya mana Bu? Harusnya ada PPT supaya gambaran dari proyek kita itu jelas. Mohon maaf Pak, proyektor di perusahaan kami ini sedang rusak, jadi kita tidak dapat menampilkan PPT-nya. Loh, kok bisa proyektor kalian rusak? Sudah proposalnya tidak lengkap, PPT-nya tidak ada. Bagaimana hubungan kerjasama kita bisa berjalan dengan baik? Saya minta maaf sebelumnya Pak atas keterlibatan kami dalam hal ini. Saya juga tidak menyangka kalau proyektor kami akan rusak. Aduh, kalau begitu kita atur jadwal meeting lain lagi. Tolong dipersiapkan semuanya dengan baik supaya meeting selanjutnya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Ya baik Pak, mohon maaf untuk sebelumnya. Kita atur jadwal rapat 10 menit kemudian ya. Kamu lihat itu, kenapa proposal kamu nggak yang benar? Saya sudah kasih tahu kamu bagaimana caranya membuat proposal terkait seperti ini. Kamu ini sudah selalu menghandle semua proposal. Kenapa kali ini proposal kamu jelek? Maaf Bu, mungkin karena waktu yang diberikan itu sangat singkat untuk saya. Kamu kan sudah terbiasa dengan itu. Kenapa kali ini proposal kamu tidak jelek? Proposal kamu jelek. Maaf Bu. Dan masalah proyektor, kenapa tiba-tiba rusak? Kali ini kenapa tidak mau kasih tahu saya? Setidaknya itu memberikan apresiasi kepada Sukma karena telah menyelesaikan proposal ini dengan waktu yang saya minta. Kamu mau ngajarin saya? Kamu itu cuma pegang di sini. Saya tuh bosmu. Kalian ini niat kerja nggak sih? Masa terus bikin proposal kayak gini saja kalian nggak becus? Untung klien kita tidak membatalkan perjanjian kerja kami.
Maaf Ibu atas ketidakadilan kami tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Baik, cukup untuk rapat kali ini. Saya minta dan saya harap kepada kalian supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan ini lagi. Oke guys, itu tadi adalah video bagaimana sosok pemimpin dengan tipe kepemimpinan otoriter. Yuk dengerin definisi secara detailnya. Let's go. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memegang kendali penuh atas sebuah kelompok ataupun organisasi. Pemimpin otoriter adalah seorang pemimpin yang mengambil sebuah keputusan mengenai kebijakan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi tanpa melakukan runding terlebih dahulu dengan anggota timnya. Ciri-ciri dalam kepemimpinan otoriter. Yang pertama, sosok pemimpin yang tidak menerima maupun meminta masukan dari orang lain untuk mengambil keputusan. Yang kedua, sosok pemimpin yang membuat semua keputusan dalam perusahaan, baik skala kecil maupun skala besar. Yang ketiga, sosok pemimpin yang memberi mandat terkait semua metode kebijakan dan peraturan dalam tempat kerja. Perusahaan yang tepat untuk kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter sangat tepat untuk perusahaan yang membutuhkan panduan tegas untuk melewati krisis atau tantangannya, karena yang pertama, departemen atau tim yang tidak memenuhi tujuannya dalam kuartil akhir. Yang kedua, pergerakan kepemimpinan, kepemilikan atau struktur perusahaan. Yang ketiga, perputaran perusahaan setelah menurun. Kelebihan gaya kepemimpinan otoriter itu yang pertama, pemimpin dapat lebih mudah mengelola krisis ketika kendali ada sepenuhnya di tangan mereka. Dan yang kedua, arahan dan visi yang jelas. Dan yang terakhir ketiga, pemimpin otoriter bekerja paling efektif dalam situasi penuh tekanan. Hal ini membuat setiap anggota tim menghormati kepemimpinannya. Ada beberapa gaya kepemimpinan otoriter. Satu, membuat kepemimpinan berpusat pada satu sosok tertinggi atau pemimpin adalah penguasa. Dua, sering menunjukkan rasa kepercayaan pada nasihat, saran, ide, dan kemampuan decision making orang lain. Ketiga, karyawan yang berada di bawah kepemimpinannya tidak memiliki rasa ownership dan tanggung jawab terhadap karyawannya. Membuka peluang bagi pemimpin untuk menyalahgunakan jabatannya. Kesuksesan kepemimpinan berdasarkan rasa takut dan kepatuhan bawahan yang bersifat kaku dan membuat perusahaan berisiko bergantung pada satu orang saja, sehingga rentan membuat orang-orang di bawahnya sulit berfungsi ketika di luar. Ada 4 tips menerapkan kepemimpinan otoriter. Yang pertama adalah hormati bawahan sebagai rekan kerja. Yang kedua, komunikasikan yang baik. Yang ketiga, adil terhadap bawahan. Yang keempat, izinkan berpendapat.